Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusta Busnina dari PLSA UNJ 2015. Kali ini saya akan membahas tentang The Entrepreneur Mindset, di mana semua entrepreneur harus punya mindset tersendiri. Kenapa? Karena mindset itu yang akan menentukan bagaimana masa depan seorang entrepreneur tersebut. Nah, di sini ada 7 tanda Anda punya potensi sebagai entrepreneur. Yang pertama, be proactive. Jadilah manusia yang proaktif. Nah, di sini ada model-model yang pertama, model reaktif. Yang kedua adalah model proaktif. Nah, model reaktif itu yang pertama, ketika dia menerima rangsangan, dia akan memberikan respon yang negatif. Contohnya, ketika dia sedang bertemu di jalan, kayak bertemu seorang pencopet atau apa. Nah, ketika dia melihat ada orang yang meminta tolong, tapi dia tidak menghiraukannya, dia hanya jalan lurus terus tanpa dan mengabaikannya. Nah, yang kedua itu adalah modal proaktif. Modal proaktif itu maksudnya apa? Ketika dia diberi rangsangan, nah di situ dia memiliki kebebasan memilih. Di mana kebebasan memilih tersebut rata-rata dia memiliki responnya ketika pilihannya itu positif. Contohnya, ketika dia seperti tadi dia di jalan terus melihat sebuah kecelakaan, nah di situ kebebasan memilih dia, tapi dia rata-rata memilih untuk menolong. Nah, itu respon dia. Nah, yang kedua itu adalah determinasi. Determinasi apaan? Yaitu kebutuhan tekad, kebulatan tekad. Determinasi diri itu terbagi menjadi otonomi, kompetensi, keterkaitan. Nah, otonomi itu maksudnya apa? Ini, kebebasan. Ketika kita memilih sendiri, kita bertendensi untuk bertanggung jawab dan mengerjakan sampai menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua itu kompetensi. Kompetensi maksudnya apa? Ini kemampuan. Kemampuan semakin mampu seseorang melakukan pekerjaan, semakin mau dia bekerja keras. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan. Keterkaitan ini adalah makna kehidupan, di mana keterkaitan emosi kita dengan sebuah daerah, kebiasaan, dan keadaan. Nah, yang ketiga itu adalah resiliensi. Resiliensi itu merupakan suatu pola adaptasi positif ketika berhadapan dengan kesulitan yang sedang atau telah berlalu, menurut Wright and Mason. Nah, Wright and Mason menyatakan, orang yang memiliki resiliensi tidak berarti kebal dengan trauma atau berfungsi dengan sempurna. Mereka bahkan dapat menunjukkan resiliensi dalam satu titik atau aspek yang lain, namun tidak pada aspek yang lain juga. Nah, ketika terpuruk, mampukah kita melompat lebih tinggi? Harus. Kenapa? Karena di sini resiliensi menjelaskan kita harus memiliki keyakinan diri. Kenapa? Karena kalau tidak diri kita sendiri, siapa lagi yang yakin? Nah, yang kedua itu adalah dukungan sosial, di mana rata-rata pasti kita punya dukungan sosial dari keluarga, dari masyarakat, dari teman-teman dekat kita. Nah, yang ketiga itu adalah kemampuan adaptasi, di mana kita seorang entrepreneur itu harus kuat mentalnya. Di sini kita akan diuji bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kita harus punya mental yang kuat. Nah, yang terakhir itu adalah punya misi, tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita harus punya patokan misi kita. Untuk mencapai itu harus gimana? Pasti kita harus menjalaninya yang sesuai dengan misi kita. Nah, yang keempat itu adalah self-efficacy. Yang pertama itu merupakan mastery experience, social modeling, verbal persuasion, psikologi faktor. Nih, sumber efeksi diri. Sumber utama efeksi diri yaitu pengalaman, penguasaan, atau pencapaian kinerja. Pengalaman yang diperoleh lewat usaha terus-menerus membentuk efikasi yang kuat dan fleksibel. Efikasi yang dibangun dari kesuksesan yang datang dengan mudah akan mudah berubah pula. Nah, yang kedua, pengalaman pribadi atau pemodelan keberhasilan atau kegagalan orang lain yang diamati akan berpengaruh pada efikasi seseorang tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah persuasi sosial. Dapat digunakan untuk membentuk efikasi diri dengan memberikan informasi objektif dan melakukan beberapa tindak lanjut. Nah, yang terakhir,
peningkatan fisik dan psikologis. Jika individu berada pada kondisi fisik dan mental sehat, maka hal itu merupakan titik awal yang baik untuk membangun aplikasi diri. Nah, yang kelima, ambisi. Keinginan yang besar untuk menjadi atau mencapai sesuatu. Nih, entrepreneur harus punya sifat ini, ambisi. Nah, miliki visi dan lakukan misimu untuk mewujudkan ambisimu. Kenapa? Karena di sini kita nih, pasti kita menjadi entrepreneur tuh punya tujuan lah. Nah, sebelum tujuan itu kita bentuk, harus kita miliki visi dan misi. Karena tanpa tujuan yang jelas, kita tidak punya cara yang baik. Nah, yang terakhir, inovasi, yaitu selalu melakukan perbaikan. Inovasi diri, yaitu yang pertama, pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Di sini kita harus pintar-pintar dalam menjadi entrepreneur muda. Kenapa? Karena kita harus wajib selalu baca tentang mengasah wawasan kita. Terus juga kita harus wajib kayak menemukan resolusi-resolusi baru pokoknya. Nah, yang ketujuh tuh berani, be brave. Be brave, take risk, nothing can substitute experience. Kenapa? Karena ketika kita berani mengambil resiko, nah pasti kita tidak bisa membeli sebuah pengalaman. Thank you.